Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama melalui video ini, dan semoga apa yang akan kita pelajari ini memberikan keberkahan untuk hidup kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang memiliki kualitas iman dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, sahabat beriman, rahimakumullah. Pada kesempatan video ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan penuh dengan makna di dalam ajaran agama Islam. Tema besar yang mungkin kejadian-kejadian itu sering hadir di setiap waktu dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebuah fenomena alam yang sering sekali kita jumpai, namun terkadang tidak sepenuhnya kita pahami sebagai suatu hikmah dan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema apakah itu? Ya, itu adalah hujan. Hujan yang sejatinya diturunkan oleh Allah sebagai suatu rahmat dan hikmah besar yang terkandung di dalamnya kepada seluruh makhluknya yang ada di bumi. Namun seringkali kita merasakan bahwa hujan datang sebagai ujian hidup, sebagai sesuatu hal yang memberatkan, sebagai sesuatu hal yang menyulitkan. Padahal Allah memberikan hujan kepada makhluk yang di bumi sebagai bentuk rahmat dan banyak sekali kandungan hikmah yang terberada di dalamnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita akan membahas bahwasanya hujan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan adalah rahmat dari Allah yang turun untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 48, yang berarti Allah yang mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-rahmatnya, yaitu berupa hujan. Hingga ketika mereka telah membawa awan yang berat, kami halau ke negeri yang mati, lalu kami turunkan hujan dengan awan itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu segala macam buah-buahan sebagai bentuk rizki bagi mereka. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat beriman, rahimakumullah. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa hujan adalah salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang setelah angin kemudian membawa kabar gembira. Hujan memberikan kehidupan kepada tanah yang kering, tanah yang tandus, kemudian menjadikan tanaman-tanaman tumbuh subur dan memberi rizki bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dengan demikian, setiap tetesan hujan yang turun adalah bentuk kasih, bentuk sayangnya Allah yang sangat besar kepada kita semua. Berikutnya yang kedua, hujan sebagai penghapus dosa-dosa. Selain sebagai rahmat, hujan juga memiliki makna spiritual yang sangat mendalam dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya 3 hal yang tidak boleh ditolak doa mereka, yaitu pertama, orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin-pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi, dan doa orang yang berada di bawah hujan.
Hadis ini mengisyaratkan bahwa doa yang dipanjatkan pada saat hujan turun sangat dianjurkan, bahkan dijanjikan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan dalam konteks ini menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan untuk memohon ampunan dan menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk berdoa saat hujan turun sebagai waktu yang penuh berkah dan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hujan sebagai ujian dan peringatan. Hujan juga bisa menjadi ujian dan peringatan bagi umat manusia. Tidak jarang hujan datang dengan intensitas yang sangat deras, menyebabkan banjir, menyebabkan tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya. Namun, meskipun bencana terjadi, kita diajarkan untuk bersabar dan bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Dalam hal ini, hujan yang disertai dengan bencana bisa menjadi ujian bagi kita. Namun, sebagaimana yang diajarkan dalam ayat tersebut, kita harus bersabar dan bersyukur. Setiap ujian termasuk hujan yang berlebihan atau bencana alam yang disebabkan oleh hujan bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita. Dan yang paling penting adalah menjauhkan diri kita dari segala hal yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh syariat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kualitas diri kita menjadi hamba yang lebih baik. Keempat, hujan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan adalah salah satu dari sekian banyak tanda kebesaran Allah yang dapat kita saksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 10 sampai dengan 11 yang artinya, "Dia yang menurunkan air hujan dari langit untukmu, sebagian darinya menjadi minuman dan sebagian darinya tumbuh-tumbuhan yang kamu gunakan untuk makan ternakmu. Dengan air itu Dia menumbuhkan untukmu tanaman-tanaman yang beraneka ragam. Maka apakah kamu tidak bersyukur dengan nikmat ini?" Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali hujan turun, kita harus ingat bahwa itu adalah tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan memberikan kita air minum, sehingga dengan minum itu kita bisa menjalankan kehidupan yang ada di dunia ini. Bayangkan kalau 2 hari, 3 hari tanpa ada air yang masuk di dalam tubuh kita, maka tubuh kita atau hidup ini menuju pada ambang kematian. Kemudian hujan juga menghidupkan tanaman-tanaman yang memberikan makanan. Makanan itu masuk dalam tubuh kita untuk menjadi energi, sehingga kehidupan ini bisa berlangsung. Kemudian hujan juga mengatur keseimbangan alam. Dengan turunnya hujan, alam ini akan menjadi seimbang. Kenapa? Karena polusi akan turun, polusi udara akan berkurang, stok air melimpah, sehingga tumbuh-tumbuhan semakin subur hidup di alam bumi ini. Kemudian manusia juga bisa mengambil hikmah atau kenikmatan dari buah-buahan, tanaman-tanaman, hewan-hewan, yang semuanya itu diperuntukkan fasilitas terbaik bagi manusia ketika hidup di bumi ini. Saudaraku, sahabat beriman, rahimakumullah, semua ini adalah bukti dari kekuasaan Allah yang Maha Pengasih. Ketika kita merenung sejenak tentang betapa luar biasanya ciptaan Allah ini, maka hati kita harus penuh dengan rasa syukur kepadanya.
karena Allah memberikan nikmat yang tidak berhenti, nikmat yang luar biasa banyaknya melalui air hujan. Kelima, hujan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu memuji ketika air hujan turun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hujan turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ketika hujan turun, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, memohon agar hujan yang turun bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, baik yang besar maupun nikmat yang kecil. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hujan ini sangat penting dalam hidup ini. Maka jangan sekali-kali kita berpikir bahwasanya hujan ini akan menunda atau bahkan merusak nikmat yang Allah berikan selama kita hidup di dunia ini. Hujan sejatinya memberikan hidup ini menjadi lebih berkesinambungan dengan alam, dan bumi ini menjadi lebih subur. Kemudian bumi ini memberikan kehidupan yang lebih layak, lebih pantas untuk manusia. Maka sejatinya ketika hujan turun, maka rasa syukur harus meningkat dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.